Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang aneh lagi ini ceritanya teman-teman sekalian, yakni yang menceritakan ada seorang Habib yang mendapatkan isyarah rabbaniyah untuk berkholwat dengan Allah di kamar selama 15 tahun. Nah, 15 tahun tidak berinteraksi dengan manusia. Begitu lamanya apa yang dilakukan dan bagaimana ceritanya, teman-teman coba kita saksikan terlebih dahulu sebagai berikut ini, teman-teman. Di usia yang muda itu, sekitar 20 tahunan, ketika beliau sholat Jumat di Masjid Jami' Gresik, beliau mendapatkan isyarah rabbaniyah, isyarah dari Allah Subhanahu wa taala untuk khulwah. Untuk khulwah adalah isyarat seseorang masuk ke satu tempat dan di situ hanya beribadah kepada Allah, terputus hubungan dengan manusia siapapun. Isyarah rabbaniyah yang begitu kuat dan begitu jelas membuat beliau keluar dari masjid dan masuk ke kamar di rumahnya dan tidak keluar lagi selama 15 tahun. 15 tahun tidak ada aktivitas kecuali sholat, zikir, Quran, dan ibadah-ibadah yang lain. 15 tahun tidak ada dunia sedikit pun. 15 tahun tidak ada komunikasi dengan manusia. 15 tahun hanya berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah 15 tahun, guru mulia beliau Habib Muhammad bin Idris Al-Habsyi datang ke Habib Abu Bakar dan seraya berkata, "Wahai putraku, keluarlah kamu dari khulwah karena aku telah minta izin kepada Allah 3 malam berturut-turut aku khususkan munajat untuk Allah memberi izin engkau keluar dari khulwah." Itu dilakukan oleh Habib Muhammad bin Idris Al-Habsyi untuk supaya Habib Abu Bakar bisa memberikan manfaat kepada masyarakat di Surabaya dan sekitarnya. Maka dikeluarkanlah Habib Abu Bakar oleh Habib Muhammad bin Al-Habsyi dari khulwahnya dan dibawalah ziarah ke makam Habib Alwi Hashim di Masjid Jami' yang sekarang makamnya di samping Habib Abu Bakar, dan kemudian dibawa ke Surabaya menghadiri Majlis Ihya seraya beliau berkata, "Aku keluarkan Habib Abu Bakar dari khalwah untuk engkau lihat wajahnya, untuk engkau ambil berkahnya dan ilmunya." Dan banyak aulia mengatakan, lihatlah kepada Habib Abu Bakar karena melihat Habib Abu Bakar adalah suatu bentuk ibadah. Ya, sudah kita saksikan teman-teman sekalian. Entah ajaran dari mana yang seperti ini ya teman-teman sekalian, bahwasanya seseorang mendapatkan isyarah rabbaniyah kemudian menyendiri berkholwat di kamar selama 15 tahun, begitu lamanya. Dan selanjutnya kita sudah saksikan teman-teman sekalian, setidaknya ada 3 poin yang perlu kita perhatikan baik-baik teman-teman sekalian sebagai koreksi untuk dan agar kita serta kaum muslimin berhati-hati dengan ajaran-ajaran yang mohon maaf bisa dikatakan aneh atau aneh-aneh saja ini. Yang pertama adalah isyarah rabbaniyah ya. Apa ini isyarah rabbaniyah ya? Apakah orang itu mendapatkan isyarat dari Rabb, dari Allah langsung sehingga untuk melakukan ibadah khusus seperti itu? Nah, padahal tidak ada orang yang bisa mendapatkan wahyu dari Allah langsung. Tapi orang ini bisa mendapatkan isyarah. Kalau bahasanya mungkin dapat wangsit gitu teman-teman sekalian ya. Dari wangsit dapat wangsit. Atau jangan-jangan ini wangsit ini, isyarah ini bukan dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada nas sama sekali seseorang itu pada makom tertentu untuk mendapatkan isyarat dari Allah untuk melakukan amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat yang memahaminya. Yang kedua, selama 15 tahun teman-teman sekalian di kamar hanya zikir, ibadah, sholat, tidak berinteraksi dengan manusia. Berarti nggak makan juga teman-teman sekalian. Meskipun kalau makan disediakan oleh keluarga, disajikan, itu artinya ada interaksi. Sedangkan ini tidak berinteraksi dengan manusia sama sekali. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman ya teman-teman sekalian di dalam
surat Al-Jumu'ah ayat ke-10 teman-teman sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Nah, berarti bertebaran di muka bumi, tidak berdiam diri di kamar selama 15 tahun. Berarti tidak Jumatan juga itu teman-teman sekalian ya. Ya. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Ya. Kemudian yang ketiga teman-teman sekalian adalah ini meminta izin kepada Allah. Orang tuanya minta izin selama 3 hari berturut-turut, nah, sampai mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, sungguh aneh bisa minta izin kepada Allah. Nah, bagaimana tata cara izinnya ini tidak dijelaskan, dan Nabi sendiri dan para sahabat-sahabat yang soleh, termasuk sahabat yang dijamin surga, tidak pernah melakukan perkara seperti ini. Bahkan kita ketahui bersama teman-teman, ada seseorang yang berdiam diri di masjid lama, Umar bin Khattab pun menegurnya dan menyuruh untuk keluar mencari karunia Allah keluar. Tidak 15 tahun. Nah, ini sungguh aneh sekali dan sulit untuk kita terima teman-teman sekalian ya. Kemudian yang ke berapa teman-teman? Keempat teman-teman sekalian, yakni melihat Habib Abu Bakar adalah bentuk ibadah. Na'udzubillah. Cukup dengan melihatnya itu adalah suatu amalan ibadah, suatu bentuk ibadah. Ini suatu yang bagi kita mungkin sudah keterlaluan ya teman-teman sekalian. Masa dengan melihat wajahnya saja itu menjadi bentuk ibadah tertentu khusus yang tidak ada nas sama sekali jelas teman-teman sekalian, tidak ada contoh, tidak ada penjelasan dengan melihat seorang Habib ataupun seseorang itu sudah merupakan suatu ibadah khusus. Ini perlu kita nalar juga, perlu kita perhatikan kembali teman-teman sekalian. Nah, demikian teman-teman sekalian, ternyata di kehidupan zaman sekarang ini ajaran-ajaran cukup aneh-aneh ya, cukup aneh-aneh, sehingga mari kita, keluarga kita, untuk mawas diri, untuk semakin mengokohkan iman serta pemahaman yang tentu saja pemahaman sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi dan dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Semoga bermanfaat, semoga kita selalu dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.